Untuk menentukan posisi kalau dulu itu setiap 10 menit. Sekarang 10 menit itu betapa sulitnya. Setiap 10 menit kita harus menentukan posisi. Sudah berapa mil perjalanan kita? Sudah berapa mil? Aduh. Sekarang kita itu dengan ini komputer. Untuk mencari sasaran komputer, semua komputer. Plotter itu mengolah data tempur. Mengolah data tempur di dalam bilik ruang tempur, yaitu ruang navigasi informasi tempur itu. Di situ termasuk ada meja plotter, toto darat, toto laut. Di situ sudah terjadi ada petanya. Di mana di situ itu para anggota plotter bekerja sama antara radar, memberi laporan kepada plotter bahwa baringan sekian, ketinggian sekian, ini titik-titik. Belum bisa kita tentukan. Kita cek di plotter itu. Dan komandan nanti datang, tulisan itu ngiwo mas, balik. Dan komandan baca kayak jenengan gitu, enak tinggal bacanya. Gitu loh. Disitulah mengolah data tempur. Dan di situ sudah ada petanya, di mana biar di Anjungan juga ada peta. Jadi peta untuk dibawa sebagai berlayar di dalam bilik navigasi tempur, di dalam bilik tempur itu juga ada petanya. Gitu. Jadi kita tidak buta. Jadi antara di satu sama lain, misalkan Mas Yudi ini orang radar itu di radar aja tinggal laporan baringan sekian, ya, baringan sekian, tinggi sekian, kecepatan sekian, kita dibaling, ceret, darat. Jadi dilihat, kalau kecepatan di radar itu lebih cepat, itu berarti udara. Ya? Jari juga, jari. Begini. Iya. Kan nggak pakai jangka itu. Oh iya, kadang-kadang pakai jangka karena saya ya jangka, wajib jangka. Kadang-kadang kita kalau secara tidak berlayar secara biasa itu kadang ini kalau sudah pakai betul-betul kita pakai jari, pakai jangka mas untuk cocok enggak? Akhirnya banyak cocoknya juga. Jelasin kok bisa jari itu gimana ceritanya? Gini loh mas, jangkanya ada kok, jangkanya garisnya ada semua. Kalau pakai jari itu di dalam peta itu kan ada mas. Di dalam peta itu ada garis-garis ini. Di dalam peta laut itu ada. Ini ada garis-garis ini sekian mil, ini sekian mil. Jadi kita hitung. Kalau kita treknya itu dari Jakarta, Surabaya Jakarta tuh dengan haluan 090 dan kita tuh di pulau mana, itu kita lihat dia itu dari sini aja. Oh, sakmene sama. Gitu loh. Murni pakai jari aja. Iya. Kenapa pakai jari itu? Iya, lebih cepat. Kan kalau kan kali pakai jangka buka ini. Tapi enggak selalu. Enggak selalu. Makanya saya punya anak-anak buah saya mas, itu sekarang udah nggak ada semua. Ya maaf ini nggak pamer, pandai-pandai mas, pandai-pandai mereka itu. Setelah saya turun dari ini, mereka tuh banyak yang saya tinggalkan, banyak yang nangis, pisah dengan saya itu. Setelah kami berpisah, pensiun, ya itu sudah banyak yang kesini, akhirnya sama-sama pensiunnya. Kembali ada yang kembali ke desa, ada yang ini, ketahu-tahu dengar-dengar sudah meninggal. Yang di Malang, di Keraksan, di Bali, di Mojokerto,
banyak saya nggak ada. Itu anak didik atau Kenapa? siswa atau gimana? Bukan itu anak buah. Buah itu gimana? Misalkan saya membawai anggota 10 orang, ada bintara tamtama itu. Nah, dalam ini di kapal itu dibagi mas untuk navigasi tempur namanya NOV ya, orang nagi itu kamu punya anggota 10 orang, mesin listrik sekian orang, elektro supply sekian orang, pelaut sekian orang, persenjataan sekian orang. Gila sendiri Kenapa? Gila sendiri di bagian apa? Berapa anak buah? Ya saya di navigasi itu. Saya dari dulu, dari lulus dari Bumi Moro, saya langsung ditempatkan. Saya nggak ngerti. Saya ditempatkan sebagai anggota pelaut, tapi di NOV. Istilah NOV navigasi operasi tempur. Tapi pada waktu itu kalau saya masih pelaut, ya pelaut semua pelaut. Membawai anak berapa anak buah? Pada saat itu sekitar saya 10 orang. Bagiannya apa aja? Yaitu radar sendiri, untuk plotter sendiri, untuk peta sendiri. Jadi untuk peta itu begini mas, peta itu jangan dianggap peta itu kita lewat itu aman, tidak. Kondisi Jadi kalau kita membuat track atau garis pelayaran itu kita lihat aman dari mungkin di situ bekas kapal tenggelam, di situ mungkin ada pulau muncul, karang, nah itu. Nah di situ itu setiap bulannya itu dikirim oleh BPI. Jadi hidrografi itu selalu berlayar di tengah laut mengecek situasi laut di Indonesia ini, akhirnya dibukukan posisi lintang bujur sekian, ini ada ini kapal tenggelam dengan ini, posisi ini ada pulau tumbuh, di sini ada karang. Jadi kita harus kita lewati. Nah, kita nggak dikasih itu, kita terajangannya kita bisa nabrak tenggelam. BTI itu? BTI itu Berita Pelayaran Indonesia, merupakan buku. Iya, bukunya segitu. Jadi dilihat di situ. Oh, dilihat dibuka. Oh, peta nomor sekian. Peta nomor sekian, misal peta nomor 30. Peta ini Selat Madura. Di sini ada kapal tenggelam, posisi lintang bujurnya sekian. Sehingga kita garis pelayaran ini dihitung dari sini supaya tidak terhindar ini. Jauhnya sekitar 1 mil atau 2 mil supaya tidak terjadi keamanan navigasi. Jasanya banyak lah ya. Ya, Patimura itu jasanya banyak. Paling banyak jasanya. Bisa diceritain jasanya Patimura itu seperti apa tuh? Yaitu penumpasan ini apa itu? Yaitu tuh DITTI di Sumatera, di Sumatera, kemudian di Sulawesi dengan operasi militer apapun, Trikora, Dwikora, sampai kepada operasi Saroja. Terakhir Patimura itu aktif di dalam operasi Saroja Timur Timur. Hebat kapal itu, sangat hebat. Kalau tanya ditugaskan, kalau di keunggulannya apa? Pokoknya ditugaskan di operasi militer keunggulannya. Ya keunggulannya karena itu kapal itu saking aktifnya diperintahkan berangkat. Operasi Trikora itu sebelum terjadi Trikora, Patimura itu sudah diperintahkan berangkat terlebih dahulu mas, untuk patroli di daerah Seram. Sering Patimura itu padahal itu kepergok kapal Belanda, karena dengan adanya radar tidak terjadi kontak nyata. Karena saya dipikir antara nanti kalau ini ditandingi, bukan tandingannya. Patimura korvet mereka destroyer. Beda kelas. Beda kelasnya. Bisa dijelasin? Iya, bisa dijelaskan kelasnya itu. Kelasnya destroyer ya. Destroyer itu kan disiplin perusak.
Kalau Patimura adalah korban. Kapal foret itu kapal buru. Jadi ngawal ya memburu. Yang diburu kapal selam dan kapal-kapal di atas air. Patimura pada waktu itu masih dilengkapi dengan senjata Espanosa, Meriam 76, Headshot, anti kapal selam dan bom laut. Di situ lengkap. Itu masih belum berani menghadapi destroyer. Belum, nggak kurang. Itu bukan tandingannya. Cuman ke Patimura tidak dilengkapi torpedo, Mas. Kalau destroyer dilengkapi. Destroyer lengkap di situ. Termasuk Imam Bonjol Suropati itu ada torpedonya. Tapi mereka nggak aktif operasi. Kenapa? Ya karena sekarang teknisi lah. Jadi selalu Hasanuddin aja kalah. Hasanuddin nggak kalah. Jadi Hasanuddin diperintahkan siap, Patimura berangkat. Kebetulan di situ yang banyak itu masih bujangan semua, termasuk perwiranya. Mereka baru lulus, baru lulus. Dalam lulus itu perwira dari akademi itu beberapa orang dibagi di kapal-kapal untuk sebagai perwira navigasi, perwira tempur, perwira supply, perwira elektro. Demikian pula untuk Tamtama dan Bintara juga begitu. Akhirnya dengan adanya ini ada Bintara yang di Bumi Moro dididik dalam floater bersama-sama saya itu yang dari Bintara itu. Untuk Patimura sendiri awaknya berapa? Perlengkapannya? Kalau Patimura kalau nggak salah awaknya sekitar 80 Mas, 80-an ya. Ini persenjataannya sama yang sekali 1 detik. Yaitu Espanosa itu. Espanosa kalau meriamnya pada waktu 1 detik adalah 60 Misil. Iya, 60 itu ngisi secara otomatis. Espanosa-nya 1200. Nggak ada tandingannya. Udah ada tandingannya. Disitulah kapal-kapal TNI yang terbaru, yang terhebat se-Asia Tenggara. Ya 4 kapal itu. Se-Asia? Iya, se-Asia. Belum punya. Malaysia, Inggris belum punya. Kecuali India. India memang saat itu memang sudah dilengkapi oleh Inggris dan punya cruiser segala. Ya. Saya berkesan dengan adanya alutsista terbaru. Semua peralatan tempur, peralatan apapun navigasi ini semua sudah pakai komputer. Pada zaman saya tidak ada komputer. Dengan ada pengawaan komputer ini saya mengharap untuk angkatan yang sekarang sudah berkembang lebih canggih, mudah-mudahan angkatan laut mencapai Yales Viva Jaya Mahe. Jadi semua angkatan laut dengan anak-anak sekarang yang sudah mengawai, menangani alat baru ini dengan serba komputer, nanti dalam tugas lebih cekatan, lebih hebat dalam menentukan segala bentuk apapun. Harapannya di TNI, harapannya ke depan TNI saat ini, TNI AL. Saya mengharapkan TNI AL lebih maju, lebih hebat, bisa sebanding dengan negara-negara di Eropa. Kenapa? Generasi muda sekarang pesan-pesan. Ya generasi pemuda sekarang kan dibandingkan dengan generasi saya lain-lain. Yang dulu itu mengawai kapal, mengawai macam-macam itu ada masih pakai visual, pakai sekarang tidak. Di samping itu kan ada navigasi. Untuk menentukan posisi sekarang pakai titik-titik itu. Bisa. Dalam waktu singkat sudah berapa menit bisa. Untuk menentukan posisi itu Mas. Untuk menentukan posisi kalau dulu itu setiap 10 menit. Sekarang 10 menit itu betapa sulitnya. Setiap 10 menit kita harus menentukan posisi. Sudah berapa mil perjalanan kita? Sudah berapa mil? Nah, sekarang kita itu dengan ini komputer. Untuk mencari sasaran komputer, semua komputer. Ada pesan-pesan untuk generasi muda sekarang. Iya.
untuk mengisi kemerdekaan yang seperti apa? Ya, untuk mengisi kemerdekaan, makanya itu saya mengendangi semua karena sudah kemajuan teknologi makin canggih. Mudah-mudahan NKRI ini tetap dipertahankan dengan anak-anak muda ini dengan kecanggihan alat baru, sehingga mereka pantang menyerah dalam bidang operasi militer, sehingga NKRI tetap menjadi negara kita yang terkuat nantinya. Para komandan Pattimura yang baru-baru, ini adalah Mayor Kuncoro dan ini adalah Mayor John Patihawan, ya, John Patihawan. Ini waktu serah terima jabatan komandan. Mana? Nah ini berfoto mungkin para di belakang. Di belakangnya ini nggak ada, ini para perwira mungkin nggak ada, mungkin juga. Ya, pada waktu saya juga kameramen, Mas. Ya, ini mungkin ini saya ada ini. Ini kalau nggak salah saya ini. Iya ya. Ini serah terima jabatan dari komandan lama ke komandan baru. Nah ini persenjataan Pattimura. Kaliber 25 Rusia. Setelah Hispano-Cesa itu karena kapal-kapal Italia, kapal-kapal NATO itu semua persenjataan dan amunisi diblokir, namanya istilah apa ya? Kalau istilahnya apa kalau dalam bisnis itu karena nggak dikirim dan peralatan spare partnya nggak dikirim, maka diganti dengan anti udara persenjataan Rusia 25. Yang mana? Ini. Operatornya ya, ini saya nggak salah. Ini saya nggak salah. Oh iya, saya itu. Saya. Ini kegiatan ibu-ibu Yala Senastri, kegiatan ibu Yala Senastri di kapal. Jadi dulu kegiatan di kapal Pattimura. Jadi kegiatan ibu-ibu iya di samping itu karena gini Mas. Karena kalau bapaknya itu ibunya harus mengikuti Yala Senastri dari Bintara Tamtama sampai komandan sampai perwira. Nah, ini Pattimura ini. Ini. Nah. Nomor lambungnya berapa kelihatan begini? 37. Ya, masih 37. Iya. Ini sandal, Pattimura sandal. Iya, ini Ligo Jangkar. Ini serah terima jabatan waktu di Tarempa. Di Tarempa itu di Sumatera. Jadi perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia. Ini kegiatan ibu-ibu. Tahun berapa ini Pak? Kalau nggak salah tahun 75 kalau nggak salah. Iya. Seragamnya kayak hansip. Kemudian? Seragamnya kayak hansip. Iya. Ini seragamnya dulu pakai hijau Mas. Kalau hari Jumat pakai hijau. Iya. Iya. Jadi iya gini. Ini waktu saya di Sulawesi itu. Oh, beda. Iya. Ini hari Jumat ini. Ini diberikan tumpeng ini kepada tamtam yang termuda, namanya Rianto. Atau tradisi Jumat. Iya, bukan. Waktu itu penyerahan apa gitu loh. Ini semuanya kegiatannya dilakukan di dalam kapal. Iya, di dalam kapal ini. Kapal. Ini juga Pattimura. Iya ini. Ini bukan ini destroyer escort Amerika ini. Milik Amerika. Ya Amerika. Bukan Indonesia. Bukan. Loh enggak Indonesia. Setelah di iya, ini namanya dulu nama
Angkatan Amerika John siapa gitu loh, lupa saya. Nah, ini meriamnya ini. Nah, meriam diganti meriam ini. Kaliber berapa ini? Kaliber 8,5. Ya itu, ini keroncongnya ini. Ini. Ya, keroncongnya itu. Ya itu, ya ini. Kaliber 8. Kan, ya. Enggak kecil itu 8. Loh, enggak, kaliber 76. Iya, 76 ya. Yang 8,5 itu apa? Yang 8,5 itu apa itu? Di Malayati. Terus ini ruang kemudinya. Iya. Itu ini ya? Iya. Ini navigasi. Iya. Nah, ini bodinya belakang. Mana itu? Ini Buritan ya? beritanya. Buritan. Ya. Nah, ini Popo Seren waktu tadi serah terima jabatan di Tarempa itu, Mas. Ini di atas jembatan kayu, Mas. Dermaga ini. Ya dia bukan di sana di Tarempa. Ini iya sudah di luar pulau. Nah, ini kaliber 25 Rusia. Ini tradisi apa ya? Nah, ini tradisi yang jadi dewa itu saya. Ini komandannya Mayor Marwil Tambunan. Semua kapal-kapal TNI AL yang melewati garis Katulistiwa pada jam 12 malam itu harus melakukan semua anggota dimandikan di tengah laut sambil kapal berjalan, ya, sampai kapal berjalan pelan-pelan. Dan komandan ini, biar ini komandannya mayor apapun, yang menjadi dewa lautnya saya.